Assalamualaikum Bapak Ibu, saya Muhammad Takris, CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas dengan fasilitator Bapak Dedi Kasyono dengan pengajar praktik Ibu Agustina Kartini. Pada video kali ini saya akan menaikkan demonstrasi kontekstual modul 2.2 praktik kucing dengan menggunakan model Tirta. Praktek kucing dalam video ini yaitu menggunakan model Tirta, di mana tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab disampaikan secara berurut. Praktek kucing dengan case study di mana Pak Tri setiap menunjuk murid kelas 6 untuk maju ke depan kelas selalu menemukan masalah, di mana murid menolak dengan alasan kurang percaya diri. Hal ini dilakukan pada saat pembelajaran matematika, bahasa Indonesia maupun IPA dalam berbagai bentuk presentasi, sehingga Pak Tri memutuskan untuk meminta coaching pada Pak Takris selaku guru senior. Ikut demonstrasi kontekstual praktek kucing dengan alur Tirta. Siang, Pak Takris, sedang sibuk apa tidak ini? Siang, Pak Tri. Enggak nih, baru saja mau keluar kelas. Pak Tri ada yang bisa saya bantu? Gimana nih Pak Tri? Kayaknya agak sedikit ada masalah, gimana? Ya, begini, Pak Takris. Saya kesini sengaja mau berbagi pengalaman mengajar, di mana anak-anak murid saya kok kurang percaya diri ya. Kurang percaya diri gimana nih Pak Tri? Maksudnya? Maksudnya misalkan anak-anak untuk membaca atau presentasi di depan kelas itu mereka seringnya menolak atau bahkan lama nggak mau maju-maju, itu harus dipaksa-paksa, katanya malu dan takut atau bagaimana gitu. Bisa begitu ya Pak Tri ya? Gimana awalnya itu Pak Tri? Iya, saya juga awalnya heran Pak. Tapi begitulah keadaan muridku sekarang ini. Coba Pak Tri jelaskan, awalnya itu gimana sih murid-murid bisa nggak percaya diri untuk tampil di depan kelas? Pasti ada mulanya kayaknya Pak Tri. Bisa Jadi begini. Dari 25 murid yang ada di kelas 6B, itu hanya ada 7 murid saja yang cukup dan bagus untuk kepercayaan dirinya saat saya persilahkan maju ke depan kelas. Nah, dari 18 murid yang lain, itu enggan Pak. Serasa tidak berdiri, tidak percaya diri, dan takut apa gimana begitu. Minim sekali ya Pak Tri ya. Berarti hanya 7 murid saja dari 7 murid ya dari 25 itu. Bisa begitu ya Pak Tri ya? Ya. Bisa ditelusuri awal laginya? Iya, setelah itu saya mencari tahu ternyata permasalahannya itu ada di masing-masing anaknya sendiri gitu. Oh, berarti intern dari dalam hatinya. Apa mungkin tidak ada apa Pak Tri, selain dari intern tidak mau maju, mungkin ada faktor eksternal atau yang lain gitu? Betul Pak, tapi saya tidak sampai situ. Saya terus mencari tahu dari murid yang memiliki kepercayaan diri itu. Yang diam-diam saya tanyakan, iya. Diam-diam saya tanyakan dan hasilnya dapat diidentifikasi Pak, mengapa sebagian besar murid tidak percaya diri dan takut untuk maju ke depan kelas. Oh, alhamdulillah. Apa itu Pak Tri, identifikasi hasil identifikasi yang Pak Tri dapatkan dari murid yang cukup percaya diri ya diambilnya? Iya. Dan kata murid yang kurang percaya diri itu alasannya ialah takut kalau maju di kelas. Biasanya ada teman yang mengejeknya nanti, bahkan di depan orang banyak secara terus-menerus. Saat di rumah, sangat ngaji bersama, bahkan saat bermain. Apalagi kalau ia maju terus salah, nah maka akan diledekan terus hingga berhari-hari Pak, dibully lah istilahnya begitu. Pernah sampai juga kesal dan menangis katanya begitu Pak. Oh, berarti
alasannya berbagai anak. Ada yang tadi takut, ada yang malu, sering dibully, sering diajakin gitu ya. Pak Tri, duduk Iya. dulu nih di sini sebelah sini. Mau saya tawarkan minum apa enggak nih, mumpung lagi istirahat. Ya, boleh. Iya, Boleh, boleh, boleh. sambil kita santai, kita sharing, saling Ya. mendukung programnya. Baik lagi Pak Tri, apakah murid itu kegiatan sehari-harinya kan selalu dibully tuh tadi, bukan hanya di sekolah ya, tapi di lingkungan rumah, bahkan bermain bersama pun juga sama, sering diledekin gitu ya. Itu Iya, apa iya, iya. selalu bersama-sama mereka dalam kegiatan sehari-harinya? Iya, Pak Wong. Dia kan tetangga katanya. Yang suka ngeledekin juga katanya lebih kaya itu posisinya. Bahkan katanya juga orang tuanya galak. Jadi murid ini terkadang selalu takut. Oh, terus kejadian atau kasus ini dalam hati Pak Tri, apakah akan dibiarkan dan berlangsung lama Pak Tri? Ya, mestinya enggak lah. Mestinya enggak. Saya akan coba mencari solusinya. Betul Pak Tri. Mungkin Pak Takris bisa mengarahkan saya menemukan solusi untuk kasus ini, Pak ya. Jika kasus percaya diri ini ya Pak Tri ya, kita tentukan solusinya, atau sedikitnya Pak Tri sudah mengidentifikasi kalau tidak segera diketemukan, tidak segera didapatkan solusinya, mungkin efeknya itu akan kurang kondusif dalam proses kegiatan belajar mengajar ya Pak ya. Rencana Pak Tri, rencananya apa biar murid percaya diri atau berani saat di depan kelas yang terlintas dalam diri Pak Tri itu? Ya, mungkin seperti ini ya. Jadi saya ingin beri pengarahan langsung kepada anak yang memberikan kesan meledek atau menakuti dengan cara yang ya bisa dibilang halus begitulah pastinya, Pak. Betul Pak. Jadi mengatasi masalah dengan tidak menimbulkan masalah yang baru. Terus apa lagi Pak Tri selain tadi berbicara langsung, mengajak anak yang mungkin memberi contoh kepercayaan diri dari anak yang sudah berani untuk maju ke depan kelas, tampil di depan kelas sebagai toladan lah. Mereka bisa memberi contoh kiat-kiat apa yang bisa mereka sampaikan ke anak-anak yang masih minder atau percaya diri begitu. Ini ide yang sangat bagus Pak Tri. Jadi dari 7 murid yang sudah atau cukup percaya diri, memberikan kiat-kiat, memberikan contoh tauladan, ini sangat membantu sekali, betul Pak. Selain itu ada lagi nggak Pak Tri? Sudah ada 2 solusi ini kiranya? Atau ya, saya akan mencoba yang lainnya, mudah-mudahan sih jadi ini, yaitu membagi kelompok secara merata antara anak yang sudah memiliki kepercayaan diri dan yang masih takut untuk ke depan kelas begitu, dan akan menyatukan anak yang suka meledek dengan yang diledek, sehingga nanti mereka mungkin akan tahu rasanya. Tapi murid yang suka diledek ini tidak dendam atau kesal kan Pak sama yang suka meledek itu? Nanti di satu kelompok kan bisa tambah parah apa tidak? Ini gimana ceritanya Pak Tri? Sudah melalui identifikasi pastinya ini? Ya, enggak lah. Kemarin saya sudah ngobrol dan mereka bersedia. Oh iya. Jadi tujuan Pak Tri melakukan rencana-rencana di atas, terutama ini yang tadi menyatukan kelompok untuk bekerja sama, itu agar mereka menjadi teman, tidak lagi mengejek gitu ya Pak, tidak lagi saling menakuti, bahkan saling membantu dan tumbuh percaya diri di antara keduanya ya Pak Tri ya, gitu ya. Ya, betul sekali itu. Iya, ini kira-kira dari rencana atau aksi Pak Tri ini mau diterapkan kapan Pak Tri dilaksanakan, dan siapa saja nih Pak Tri yang akan bertanggung jawab atau diberi tanggung jawab oleh Pak Tri dalam menyelesaikan atau peristiwa atau kasus yang kurang percaya diri ini Pak Tri? Iya, saya inginnya secepatnya supaya
segera apa yang anak-anak hadapi ini cepat selesai, lebih cepat lebih baik lah. Makanya hari ini saya sharing, saya ke Pak Takris untuk lebih meyakinkan rencana saya. Adapun tanggung jawab saya kan selalu memantau perkembangan murid yang kurang percaya diri dengan sistem tutor sebaya. Akan saya langsung terapkan kepada mereka. Ini bagus sekali loh Pak Tri, dan sangat manusiawi, memanusiakan manusia. Semoga semua tujuan yang Pak Tri inginkan, terutama untuk meningkatkan percaya diri dari murid-murid kelas 6 ini, bukan hanya 7 lagi, tapi semuanya. Kalau bisa 25 anak ini bisa tumbuh percaya dirinya, bisa lebih baik dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Tentunya kalau anaknya percaya diri, kita yang jadi gurunya kan lebih enak sekali mengarahkan, baik itu mendidik maupun mengajar. Seperti itu ya Pak Tri. Semoga hasilnya baik. Ya, saya harapkan demikian lah, sehingga nanti dalam anak-anak belajar semuanya kondusif, bisa menghasilkan anak-anak yang pintar-pintar semuanya. Ya, oke Pak Tri. Semoga berhasil dari aksi dan lain-lainnya, dari rencananya ini Pak Tri. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu ya. Selamat istirahat. Selamat istirahat juga. Selamat makan siang. Ya. Monggo Pak Tri. Terima kasih. Saya mau bereskan buku dulu nih sebelum ke kantor. Iya. Oke, monggo. Iya. Halo Miss Ruf, silakan masuk. Sudah saya cut. Oke, iya. Tadi saya sudah mendengarkan dengan seksama proses coaching dari Pak Takris kepada Koci, Bapak Tri Anggara. Ini kalau saya boleh merefleksi bahwa pada proses coaching ini ternyata sudah sesuai dengan alur tirta yang disampaikan dengan baik nih. Sudah mengalirnya tuh smooth sekali nih percakapannya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Kemudian Pak Takris juga saya lihat sama sekali tidak memaksakan solusi apapun yang disampaikan oleh Pak Tri. Itu mengalirnya bagus banget, ini interaksi dua arahnya ini berjalan secara positif nih. Kemudian pemilihan diksinya dalam kalimat sehari-hari itu pada pertanyaan yang diungkapkan coach itu membuat suasana coaching menjadi nyaman untuk kedua belah pihak. Ini bagus banget ya, karena jadi tidak kaku seperti itu. Dan juga penjiwaannya nih, wah, penjiwaannya nih Pak Tri ini udah cakep banget nih, bener-bener kayak masalah diri sendiri nih, luar biasa Pak Tri. Pak Takris yang pintar itu lah, saya nggak bisa apa-apa. Iya, terus pancingan dari Pak Takris juga ini bagus banget, sampai akhirnya proses coaching ini saya lihatnya itu merasa lagi beneran ada dalam situasi coaching yang sesungguhnya ini, gitu. Dan untuk pengkondisian presence ketika kehadiran penuh saat melakukan coaching juga sudah sangat fokus dalam mendengarkan dan juga mengidentifikasi tujuan serta maksud dari komunikasi yang disampaikan sama coach, sehingga Pak Muhammad Takris bisa menangkap sepenuhnya apa yang diinginkan oleh Pak Tri Anggara. Dan juga yang terakhir, pokoknya semangat ya supaya terus berkembang. Nih kayaknya bisa nih kalau misalnya meningkatkan jam terbang ini supaya jadi lebih luas lagi gitu. Paling gitu aja Pak Takris, Bu, Pak Tri Anggara dari saya. Ibu pengamat kita, matur thank you. Pak Tri Anggara juga terima kasih. Semoga kita semua sukses dalam materi demonstrasi coaching ini. Thank you. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, tadi luar biasa sekali ya percakapan antara Coach Tri dengan studentnya Anggoro, itu luar biasa. Dan saya dapat memberikan pengamatan berdasarkan coaching yang sudah dipaparkan secara jelas tadi. Jadi alur tirta
di mana tujuan tersampaikan dengan begitu jelas pada awal, ya. Di mana permintaan Kuci meminta bantuan kepada coachnya, terus juga ada ditemukannya identifikasi dari permasalahan yang Kuci ingin sampaikan kepada coach, juga tadi dikupas atau dipancing oleh coach dengan sangat baik. Identifikasi masalah sudah, rencana aksi juga disampaikan oleh Kuci dengan masukan dan arahan dari coach yang sangat memberi peluang Kuci untuk mengungkapkan rencana aksinya, beserta tanggung jawabnya di sana juga disampaikan atau dipancing oleh coach yang sangat luar biasa. Jadi peluang Kuci mengembangkan diri dan memberikan solusi, mendorong diri untuk mencari solusi itu sangat luar biasa, dipancing oleh coach, oleh arahan, oleh komunikasi yang baik. Dan yang berikutnya juga adanya rasa membangun kesadaran diri dari Kuci, yang tadi peran coach itu sangat luar biasa, mengidentifikasi, menciptakan, memancing rencana aksi dari Kuci itu. Jadi sangat luar biasa, di mana bisa membangun kesadaran diri. Kuci itu urgent sekali ya, atau penting sekali. Dan ada lagi yaitu di mana coach mampu meyakinkan Kuci untuk menyimpulkan dan benar-benar ditekankan sekali dalam kesimpulan, terutama di tahap rencana aksi dan tanggung jawab. Itu sangat luar biasa. Jadi ditegaskan setegas-tegasnya bahwa ini loh yang harus kamu lakukan, tapi tidak menggurui ataupun tidak memberikan solusi. Berbalik lagi karena kesadaran diri dari Kuci, hanya coach itu mengulang atau meyakinkan dengan sangat elegan. Di samping itu juga komunikasi dua arah dari percakapan tersebut saya nilai begitu positif ya, dari percakapan, dari frasa per frasa. Jadi tidak ada poin negatif yang disampaikan oleh coach, terutama yang membuat Kuci ini nyaman dan jadi membuka kesadaran dia, bagaimana ya saya harus mencari solusinya gitu. Nah, peran coach tadi sangat luar biasa sekali, menyuguhkan komunikasi dua arah yang positif. Jadi ini poin penting dalam sebuah coaching, di mana komunikasi dua arah yang positif itu menjadi hal yang esensial. Ya. Berikutnya juga ada yang tidak kalah penting, yaitu coach menjaga privasi dan kepercayaan dari Kuci. Nah, ini penting sekali untuk kita semua pahami bahwa coach sebagai coach itu harus bisa mengklaim sesuatu yang tidak harus dia sebarkan ke orang lain, karena itu suatu kepercayaan yang penting. Membangun kepercayaan itu sangat susah, sehingga apabila ada seorang atau ada Kuci yang datang dengan sukarela terutama ya, maka privasi dan kepercayaan wajib kita pegang. Hanya kita mengarahkan mencari solusi, tidak untuk mempublikasi. Jadi disimpulkan, saya menarik kesimpulan dari pengamatan dari percakapan antara coach dan Kuci yang disampaikan oleh Pak Tri dan Anggoro itu, yang pertama sudah sangat sesuai dengan alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, peluang coach juga bisa mengembangkan diri dan mendorong solusi untuk Kuci. Dan yang ketiga, dapat membangun coach itu kesadaran diri dari Kuci. Yang keempat, coach dapat atau mampu meyakinkan Kuci untuk menyimpulkan apa rencana aksi beserta tanggung jawabnya. Dan yang kelima itu adanya komunikasi dua arah yang positif dari
sebuah percakapan, dan terakhir itu coach mampu dan diharapkan menjaga privasi serta kepercayaan dari kunci. Itu saja, baik sekali untuk Pak Tri dan Miss Rufi. Thank you so much. Ya, welcome. Keren-keren.